Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan selamat beraktivitas. Perkenalkan, nama saya Gunawan Pratama, NIM 2006311000143 dari Pendidikan Informatika kelas 6D Universitas Trunojoyo, Madura. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit pengetahuan saya tentang model pembelajaran yang disarankan untuk siswa menghadapi abad ke-21. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah inovasi pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas model-model pembelajaran, yang mana terdapat 6 model yang akan saya bahas satu persatu, tapi akan ada satu model pembelajaran yang akan saya khususkan penjelasannya. Di mana yang pertama ada model pembelajaran discovery learning atau penemuan. Pengertiannya sendiri yaitu memahami konsep, arti, dan hubungan melalui proses intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Menurut Budiningsih 2005 halaman 43. Tujuan dari pembelajaran discovery learning adalah peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran, belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak, belajar merumuskan strategi tanya jawab dan memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan, membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain, meningkatkan keterampilan konsep dan prinsip peserta didik yang lebih bermakna. Untuk sintaksnya sendiri, yang pertama ada pemberian rangsangan atau stimulasi, yang kedua pernyataan atau identifikasi masalah atau problem statement, yang ketiga pengumpulan data collection, 4 pembuktian atau verification, 5 menarik kesimpulan atau generalisasi. Model pembelajaran yang kedua ada inquiry learning atau penyelidikan. Pengertian dari inquiry learning adalah kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari dan menyelidiki sesuatu secara sistematis, kritis, dan logis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri temuannya dari sesuatu yang dipertanyakan. Tujuan dari pembelajaran inquiry ini sendiri adalah untuk mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis sebagai bagian dari proses mental. Sintaksnya sendiri ada yang pertama itu orientasi masalah, yang kedua pengumpulan data dan verifikasi, yang keempat pengumpulan data melalui eksperimen, yang keempat pengorganisasian dan formulasi eksplanasi, dan yang terakhir analisis proses inquiry. Lanjut, yang ketiga ada model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Problem based learning sendiri adalah metode yang menggunakan berbagai kemampuan berpikir serta lingkungan yang nyata atau autentik untuk mengatasi permasalahan itu. Untuk pemecahan masalah yang kompleks, problem-problem nyata, dan menggunakan pendekatan studi kasus, peserta didik juga melakukan penelitian dan menetapkan solusi untuk pemecahan masalah. Tujuan dari PBL ini
yaitu meningkatkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep pada permasalahan yang baru, pengintegrasian konsep high order thinking skill atau HOTS, yakni pengembangan kemampuan berpikir kritis, kemampuan pemecahan masalah dan secara aktif mengembangkan keinginan dalam belajar dengan mengarahkan belajar diri sendiri dan keterampilan. Untuk sintaknya sendiri, mengidentifikasi masalah. Yang kedua, menetapkan masalah melalui berpikir tentang masalah dan menyeleksi informasi-informasi yang relevan. Yang ketiga, mengembangkan solusi dan melalui pengidentifikasian alternatif, tukar pikiran dan mengecek perbedaan pandang. Dan yang keempat, melakukan tindakan strategis atau melihat ulang dan mengevaluasi pengaruh-pengaruh dari sosial yang dilakukan. Yang keempat, ada model pembelajaran project based learning atau yang biasa dikenal dengan berbasis project, pembelajaran berbasis project. Adalah menggunakan proyek nyata dalam kehidupan yang didasarkan pada motivasi tinggi, pertanyaan menentang, tugas-tugas atau permasalahan untuk membentuk penguasaan kompetensi yang dilakukan secara kerjasama dalam upaya memecahkan masalah. Tujuannya sendiri yaitu untuk memotivasi belajar, teamwork, keterampilan kolaborasi dalam pencapaian kemampuan akademik level tinggi atau tingkat kreativitas yang dibutuhkan pada abad 21. Sintaknya sendiri yaitu 1. Penentuan pertanyaan mendasar atau yang sering disebut start with the essential question. Yang kedua, mendesain perencanaan proyek. Yang ketiga, menyusun jadwal. Yang keempat, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek. Yang kelima, menguji hasil. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Lanjut, model pembelajaran yang kelima ada PBT, Production Based Learning atau pelatihan berbasis masalah. Pelatihan berbasis produksi. Pengertian model pembelajaran ini adalah proses pendidikan dan pelatihan yang menyatu pada proses produksi, di mana peserta didik diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual mengikuti aliran kerja industri, mulai dari perencanaan berdasarkan pesanan, pelaksanaan dan evaluasi produk atau kendali mutu produk, hingga langkah pelayanan pasca produksi. Tujuan dari model pembelajaran production based training ini adalah untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi kerja yang berkaitan dengan kompetensi teknis serta kemampuan bekerja sama atau kelompok berkolaborasi sesuai tuntutan organisasi kerja. Sintaknya sendiri yaitu yang pertama, merencanakan produk. Yang kedua, membuat produk. Yang ketiga, melakukan evaluasi dan quality asuransi. Yang keempat, memasarkan produk. Lanjut, model yang terakhir, yang keenam, ada TEFA atau Teaching Factory, yaitu pembelajaran di sekolah menengah kejuruan berbasis produksi atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. Sintaknya sendiri merancang produk, membuat prototipe, memvalidasi prototipe, mengorganisasikan pekerjaan atau pembelajaran, menjadwalkan pekerjaan. Yang keenam, melaksanakan produksi. Yang ketujuh, mengevaluasi hasil produk. Yang kedelapan, memasarkan produk. Nah, dari penjelasan model-model pembelajaran tadi, saya mengambil
model pembelajaran yang PBT atau Production Based Training atau pelatihan berbasis produksi, yang mana dalam video kali ini ada beberapa konteks bahasan. Yang pertama ada pengertian, langkah-langkah, evaluasi, jenis, kelebihan, manfaat, tantangan, dan tahapan yang terakhir. Memasuki pengertian. Yang pertama, PBT adalah kerangka konseptual yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan belajar yang menyangkut sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Ini menurut Joyce dan Wells. Dan ada pendapat menurut Arens dalam Trianto, PBT ini adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas. Dapat saya simpulkan atau pengertian menurut saya sendiri, di mana model pembelajaran ini adalah sebuah metode pelatihan yang menekankan pada praktik langsung dan produksi. Pelatihan berbasis produksi ini adalah model pembelajaran yang didasarkan pada proses produksi yang sebenarnya. Ini melibatkan penggunaan bahan dan alat-alat kerja dalam lingkungan yang disimulasikan. Tujuannya sendiri sudah saya jelaskan tadi, adalah untuk menyiapkan peserta didik agar memiliki kompetensi kerja yang berkaitan dengan kompetensi teknis serta kemampuan kerjasama sesuai tuntutan. Dan sintaknya sudah saya jelaskan juga tadi. Yang pertama, merencanakan produk, melaksanakan proses produksi. Yang ketiga, mengevaluasi produk atau melakukan kendali mutu. Yang keempat, mengembangkan rencana pemasaran. Lanjut. Sebelum memasuki langkah-langkah PBT, di sini saya akan sedikit menerangkan karakteristik pelatihan berbasis produksi. Yang mana pelatihan berbasis produksi ini berbeda dari jenis pelatihan lainnya, seperti pelatihan berbasis ruang kelas. Pelatihan ini memiliki ciri khas. Ciri khasnya sendiri yaitu pelatihan ini berbasis tugas, bukan berbasis teori atau yang lainnya. Peserta didik belajar dengan melakukan, bukan dengan mendengarkan teori saja. Yang kedua, bersifat langsung. Murid dapat melakukan mempraktikkan kelompok atau keterampilan yang mereka kuasai. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan peserta didik, diberikan tujuan spesifik untuk dicapai, dan mereka dievaluasi berdasarkan kemampuan yang nantinya apakah sesuai dengan tujuan atau tidak. Yang selanjutnya, waktu pelaksanaan terbatas. Yang terakhir, berbasis kinerja, di mana peserta didik nantinya dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka untuk memenuhi tujuan tertentu. Lanjut, yang kedua ada langkah-langkah PBT, di mana langkah-langkahnya sendiri. Yang pertama yaitu lakukan pengamatan terhadap peserta didik. Yang kedua, memilih model atau alat pembelajaran yang sesuai dengan program PBT. Yang ketiga, melakukan seleksi bahan atau tugas-tugas yang nantinya dapat dijadikan penilaian untuk ujian semester. Yang keempat, mengamati dan mengelompokkan siswa berdasarkan keterampilan dan kreativitas. Yang kelima, setiap topik pelajaran harus mengacu pada kurikulum terbaru. Next ada evaluasi, yang mana model ini merupakan proses pendidikan dan pelatihan yang menyatu pada proses produksi, di mana peserta didik diberikan pengalaman belajar pada situasi yang kontekstual, mengikuti aliran kerja industri, mulai dari perencanaan,
berdasarkan pesanan, pelaksanaan dan evaluasi produk atau kendali mutu produk, hingga langkah pelayanan pasca produksi. Pelaksanaan model ini difokuskan pada potensi siswa, kebutuhan wilayah untuk menghasilkan tamatan yang profesional, serta mempunyai relevansi yang tinggi dengan memperhatikan prinsip-prinsip efektivitas dan efisiensi. Sasaran utamanya agar siswa SMK dapat berperan dalam meningkatkan pemberdayaan potensi wilayah untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Yang selanjutnya ada jenis-jenis pelatihan berbasis produksi. Yang pertama ada pelatihan pemanduan. Bagian penting dalam proses pengembangan keterampilan baru. Metode ini digunakan untuk memastikan bahwa tahapan yang relevan diberikan pada peserta didik. Yang kedua ada pelatihan simulasi untuk membantu peserta didik memvisualisasikan situasi yang mereka hadapi, bukan sekedar mendengar teori. Dengan demikian mereka dapat menerapkan atau mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan ke dalam aktivitas kontekstual nyata. Yang ketiga adalah pelatihan berbasis proyek. Digunakan untuk mengembangkan keterampilan tertentu namun pada tingkat yang lebih tinggi. Metode ini menekankan penerapan teori-teori klasik dan berpikir kritis tentang masalah dengan cara melibatkan tim pekerja untuk memecahkan masalah. Next, ada kelebihan menggunakan model production based learning. Yang pertama, memungkinkan siswa untuk belajar dengan praktik lapangan. Mereka dapat menerapkan apa yang mereka pelajari di kelas ke dalam situasi nyata. Jadi, siswa ini mendapatkan materi A misalnya, atau materi komputer. Nah, dalam kehidupan nyata pun juga begitu. Siswa tersebut harus menerapkan apa yang diperoleh di kelas ke dalam dunia kerja. Misal dalam magang, siswa ini mendapat servis atau mendapat materi tentang perangkat komputer. Ya, siswa ini harus mengetahui tentang perangkat keras atau perangkat komputer itu sendiri. Jadi membantu mereka untuk belajar dan mengingat informasi dengan lebih baik. Model ini memungkinkan untuk siswa belajar dengan kecepatan mereka sendiri. Jadi model ini tidak bisa kasarnya itu tidak tergantung siswa menangkap materi tersebut. Misal materi perangkat komputer, siswa A itu kemampuan berpikirnya di atas rata-rata atau di atas 90 dan siswa B di bawah 90. Nah, jadi terjadi kecenderungan atau kesenjangan di kedua siswa ini. Jadi kita tidak bisa mengukur waktu mereka belajar menangkap ilmu yang kita berikan. Mereka dapat meluangkan waktu juga sebanyak yang mereka butuhkan untuk memahami setiap langkah atau proses dan tidak perlu terpaku pada materi saja. Harus ada praktek juga, karena praktek itu pada SMK sangatlah penting. Karena dari prakteklah kita dapat banyak ilmu pengalaman, dan pada akhirnya akan memberikan pengalaman langsung kepada siswa yang sangat berharga bagi banyak profesi. Dan yang terakhir, kelebihannya ada model ini mempersiapkan siswa-siswi yang siap untuk masuk ke lingkungan kerja setelah lulus. Nah, sejalan dengan apa yang saya pilih tadi dengan model production based learning ini, karena dalam SMK itu tupoksinya adalah setelah lulus dari sekolah maka akan langsung bisa kerja ke dunia nyata atau dunia industri. Tidak menutup kemungkinan untuk siswa tersebut bisa melanjutkan kuliah, boleh. Selanjutnya ada manfaat product based learning. Pelatihan berbasis produk.
merupakan bentuk pelatihan yang banyak digunakan di dunia kerja dan sudah diimplementasikan di dunia pendidikan, khususnya untuk sekolah kejuruan. Manfaat yang didapatkan dari model pembelajaran product based training untuk peserta didik adalah dapat menguasai keterampilan tertentu dan memperoleh pengalaman baru. Selain itu, peserta didik juga dapat belajar bagaimana menghadapi situasi tertentu dan menerapkan pengetahuan baru secara efektif, dan pada akhirnya peserta didik dapat belajar untuk berkreasi dan melatih tanggung jawab yang sudah diberikan baik secara individu maupun kelompok. Selanjutnya ada tantangan dari pelatihan berbasis produksi ini. Sebagai guru, kita mungkin menemukan tantangan saat memulai model pendidikan berbasis produksi ini. Adapun tantangannya yang kita hadapi misal penyusunan modul pelajaran yang kurang tepat, kemudian motivasi belajar siswa turun karena sistem pembelajaran tidak sesuai dengan kreativitas dan keterampilan siswa. Namun, kita dapat mengatasinya dengan menjawab pertanyaan apa yang harus dicapai. Barulah kita merencanakan sesi belajar dengan tepat agar peserta didik dapat memahami materi yang disampaikan kita. Setelah itu, kita juga harus meyakinkan peserta didik bahwa proses dan hasil praktik tersebut dapat membantu mereka beradaptasi di dunia kerja. Apabila kita sebagai guru pendidik tidak dapat mengatasinya, tentu saja akan ada masalah karena sistem pembelajaran yang tidak tepat. Dan selanjutnya ada tahapan model pembelajaran PBT. Yang pertama, ada fase orientasi atau perencanaan produk. Dalam fase ini, para peserta didik diperkenalkan pada konsep dasar proses produksi. Mereka belajar dan terlibat dalam perencanaan proses produksi dan alur kerjanya. Yang kedua, ada fase latihan. Para peserta belajar dan mengerjakan tugas-tugas dalam proses produksi. Mereka belajar cara menggunakan perkakas, perangkap atau perlengkapan yang diperlukan untuk mengerjakan proyek tersebut, dan cara mematuhi peraturan keselamatan seperti SOP-nya. Yang ketiga, ada fase produksi. Dalam fase ini, peserta didik mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari dalam dua fase sebelumnya dengan bekerja pada lini produksi yang sesungguhnya, seperti memantau proses produksi hingga jaga mutu dan lain sebagainya. Dan yang keempat, ada evaluasi produk. Setelah produk sudah dibuat, peserta didik bisa melakukan uji coba produk dengan memberikan barang atau layanan jasa secara acak dan membuat rating atau penilaian. Setelah melihat tanggapan dari orang yang menggunakan produk kita, lakukan evaluasi dan perbaikan jika ada yang kurang. Dan yang terakhir, yang kelima, ada pemasaran produk. Apabila tanggapan orang cukup baik dengan produk yang dibuat peserta didik, maka langkah selanjutnya adalah melakukan rencana pemasaran dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata-kata maupun dalam penyampaian materi kali ini. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.